Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fajar MPTI selaku dosen mata kuliah fikih ibadah, dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa khususnya kelas PAIG. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita bisa belajar bersama mengenai zakat profesi dan wakaf tunai. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang semoga kita kelak diakui sebagai umatnya beliau. Amin. Saya di sini selaku moderator akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai zakat profesi dan wakaf tunai yang beranggotakan 1. Winasari Hanifah, NIM 2121253. Yang kedua, Khalil Irsyad Arafi 2121254. Yang ketiga yaitu Alda Rizky Fitriana 2121255. Untuk menyingkat waktu, marilah kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian zakat profesi. Zakat profesi terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur fikih klasik, pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya, pekerjaan yang menghasilkan uang, baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecakatan tangan ataupun otak profesional, maupun pekerjaan yang dikerjakan seorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Yang kedua yaitu dasar hukum zakat profesi. Zakat profesi atau zakat penghasilan sebagaimana disebut dimaksud masalah ijtihad yang perlu dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syariah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil syar'i yang terkait. Menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat. Hal itu berdasarkan firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Yang selanjutnya yaitu pandangan fuqaha dan penetapan hukumnya. Yang pertama yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan harta penghasilan itu tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta yang sudah cukup nisab. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersama dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab. Bila mencapai nisab maka tidak wajib, dan bila belum mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.
Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan harta yang ia miliki atau tidak, kecuali jenis binatang peliharaan, karena orang yang memperoleh penghasilan berupa binatang peliharaan bukan anaknya dan ia memiliki binatang peliharaan yang sejenis dan sudah mencapai nisab, maka ia harus mengeluarkan zakat dari keseluruhan binatang itu apabila sudah genap 1 tahun. Dan apabila kurang dari 1 nisab maka tidak wajib zakat. Adapun Imam Abu Hanafiyah berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya, yang untuk zakat harta penghasilan itu dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian, bila ia memperoleh penghasilan sedikit ataupun banyak, meski 1 jam menjelang waktu setahun dari harta yang sejenis tiba, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya itu bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun berupa emas, perak, binatang peliharaan, atau yang lainnya. Imam Malik tidak mewajibkan mengeluarkan zakat harta penghasilan setelah mencapai masa 1 tahun dengan syarat mencapai nisab. Adapun Imam Abu Hanafiyah mempersyaratkan setahun penuh pemilikan harta penghasilan, kecuali apabila harta tersebut sudah ada 1 nisab, maka zakat harta penghasilan itu harus dikeluarkan walaupun belum ada 1 tahun, jadi dikeluarkan pada permulaan tahun. Sedangkan dalam literatur tidak ditemukan pendapat Imam Hambali tentang masalah zakat profesi. Pengertian wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf tunai dapat juga diartikan sebagai wakaf yang diberikan oleh muwakif atau wakif dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Sementara pokok wakaf uangnya tidak boleh sampai habis sampai kapanpun. Wakaf uang adalah salah satu wakaf produktif. Dilihat dari dasar pelaksanaannya, wakaf memang ditunjukkan untuk produktif agar hasilnya dapat lebih optimal. Beberapa asas untuk mengelola wakaf secara produktif yaitu: 1. Asas keabadian manfaat, yang kedua asas pertanggungjawaban, yang ketiga asas profesionalitas manajemen, dan yang terakhir adalah asas keadilan sosial. Selanjutnya, dasar hukum wakaf tunai. A. Wakaf tunai diperbolehkan berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkat kebaikan di sisi Allah sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan di jalan Allah harta yang dicintainya. B. Pendapat ulama. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, yaitu: 1. Wakaf uang. Taukes wakaf atau wakaf al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang. 2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 3. Wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, digibahkan, dan atau diwariskan. Rukun dan syarat wakaf tunai. Rukun wakaf tunai. A. Ada orang yang berwakaf, wakif. Ada harta yang diwakafkan, mauquf. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf, mauquf alaih atau peruntukan benda wakaf. Ada akad pernyataan wakaf, siqat atau ikrar wakaf. Syarat wakaf tunai. A. Benda yang diwakafkan harus dalam kepemilikan wakif. B. Benda yang diwakaf harus memiliki nilai. C. Benda yang diwakaf harus diketahui saat terjadi wakaf. Benda tersebut harus dibenarkan untuk diwakafkan. Sekian. Terima kasih.
Kurang lebihnya dari kelompok kami, apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.